Selesai nggak? Tahu rasanya? Tahu isinya? Jangan tahu kalau dipikirin caranya gimana? Jalanin tangannya, buka, minum, tahu rasanya. Selesai nggak? Mau dipikirin nggak? Begitu pun hidup kita. Kehidupan itu jangan dipikirin, tapi kalau sesuatunya sudah dipikirin, hasilnya nggak akan baik. Kalau sesuatunya semua ditumpahkan, maaf, otak ini bikinan Allah, bukan bikinan Jepang, bukan. Bikinan Cinar. Bikinan Jepang udah keluar pel kita. Betul nggak? Udah nggak sanggup ngempul otak kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan. Sayang kalau kita mikirinnya nggak penting. Yang dipikirin mana? Maaf, yang dipikirin itu adalah masa depannya. Karena Allah berikan kesempurnaan, wanita itu memiliki perasaan, bukan akal. Masa nggak ada pikirannya? Keistimewaannya bukan di A. Istimewanya wanita di mana? Perasaan. Kenapa? Karena dia selalu mendahulukan perasaan. Betul? Kalau laki-laki apa? Allah berikan kesempurnaan akal kepada laki-laki, makanya setiap bangun tidur yang dia cari benda, bukan istri. Itu laki-laki. Bangun, melek mata, yang dia cari kopi. Oh. Kalau ada burung, main burung. Betul? Ada motor, dia lapin motornya. Terus wanita mau nuntut apa? Perhatiin, nggak bisa. Mau dipaksa laki-laki suruh merhatiin, suami perhatiin seorang istri, susah. Nggak bakal mau, apalagi kalau istri udah dandan udah cantik. Di hadapan suami, ya, aku hari ini cantik nggak? Itu suami jawabnya cuman lagi main handphone, contoh ya. Dilihat, udah. Oh, udah jawabannya itu. Tapi kalau istri berbalik badan, dia jalan, itu suami akan nengok dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Dan di dalam hatinya pasti, subhanallah cantik luar biasa. Kenapa? Karena laki-laki bukan tipe yang bisa melontarkan banyak kata kecuali hati yang berbicara. Makanya Allah berikan kesempurnaan perempuan itu perasaannya 99. Kalau laki-laki perasaan satu, makanya laki-laki kalau udah mencintai satu wanita nggak akan pindah ke lain hati. Nggak percaya? Kalau saya bilang perempuan perasaan yang bisa ngebagi, salah apa betul? Wanita bisa mengerjakan satu cinta dibagi dengan banyak cinta. Pertama, maaf, wanita itu bisa cinta dengan hartanya. Perempuan itu bisa cinta dengan anaknya. Perempuan itu bisa mencintai pekerjaannya. Perempuan itu bisa mencintai apa yang jadi miliknya. Berapa cinta sih? Bisa ngebagi nggak? Bisa. Laki-laki? Laki. Ini perkataan Imam Ghazali. Emang ibu jauh lebih pintar gitu dari Imam Ghazali? Ini lama-lama emosi. Tepuk tangan, kalau tepuk tangan saya terbang bahaya. Bu, saya. Yang namanya wanita itu, Allahumma, Imam Ghazali mengatakan perasaannya itu besar 99. Makanya perempuan kalau jalan ke pasar betah. Belanjanya pakai Perasaan. Masuk toko ini dipegang, bahannya bagus,
Tapi perasaan toko sebelah bagus ya. Pindah ke toko sebelah begitu sampai. Perasaan bagusan bahan yang di situ. Coba lihat situ kali ada yang lebih lagi. Jangan lagi sampai sana. Begitu dipegang, bahannya perasaan bagusan yang pertama juga, tapi harganya lebih murah ini perasaannya. Perasaan dari toko sampai ujung, perasaan pulang nggak beli apa-apa. Jujur, betul apa enggak? Tapi gue salah. Gue bilang perasaan perempuan itu aneh, salah. Laki-laki kalau mau beli apapun, dia begitu keluar dari rumah, apa yang dia tuju dia beli, selesai dia pulang. Iya. Perempuan pernah begitu. Maaf, hujan geledek nggak bakal selesai. Kenapa? Karena tidak menempatkan satu perasaan kepada tempat yang dimana dia harus taruh. Sampai Imam Ghazali mengatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin. Tahu cermin? Kalau disekat tiap hari bagus apa enggak? Bersih apa enggak? Gimana caranya merawat hati itu? Gimana caranya merawat perasaan itu? Sampaikan doa kepada orang yang ada di dalam hati kita. Sampaikan kepada Allah, ya Allah jaga suami saya, berkahi kehidupan anak saya, ya Allah luaskan keberkahan daripada orang tua saya, sampaikan keberkahan itu kepada saya. Selalu minta sama Allah. Jangan gunain perasaan ini cuma urusan masalah dunianya aja, tapi mintalah keberkahan di dalam kehidupan. Mau hidup jadi orang kaya apa mau hidup saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Jangan saya ikut-ikut. Tadi salah mulu. Bilang enak ikut lagi. Paham sampai sini ya? Insya. Dan kenapa sih kok Imam Ghazali mengatakan perasaan perempuan ibarat cermin? Survei membuktikan. Ternyata yang paling doyan sama kaca tuh ada lagi pakai jilbab lagi ngaca. Sebelah sini tadi ada yang lagi ngaca. Sebelah sana lagi ngaca. Betul nggak? Laki-laki ada nggak? Ada. Kalau ada laki-laki yang doyan kaca namanya laki-laki tulang lunak. Tulang lunak. Jangan ngomong begitu, nggak bagus. Kalau dibilang tulang lunak kan agak lemes sedikit gitu ya. Kenapa perempuan ibarat cermin? Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan bahwa rentan hancur perasaan wanita jika disakiti seorang yang ia cintai. Cermin kalau dilap bagus, tapi saat itu cermin melempar batu, bisa kembali sempurna? Tidak. Disusut? Bisa, tapi nggak sempurna. Begitu juga perasaan seorang wanita. Jika seorang laki-laki menyakiti hatinya, itu insya Allah suami sih pasti bakal dimaafin sama istri. Karena perasaan perempuan luar biasa. Tapi ingat, bekas luka perasaan nggak bakal hilang. Diungkit terus. Kesalahannya diungkit terus. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Wanita. Wanita berhak mendapatkan surga di bawah telapak kaki. Setiap surga yang dititipkan oleh seorang ibu adalah tergantung bagaimana dia mengajarkan ilmu-ilmu agama yang ditanamkan oleh putra-putrinya. Maaf Bu, bukan saya mengingatkan ibu harus meninggalkan keluarga, anak, enggak. Tapi ingat, tangan ibu bisa menyelesaikan bagaimana kehidupan anak baik dunia sampai akhirat. Paham ya? Mendidik seorang anak baik, maka selamat orang tua. Kita yang namanya orang tua, Ricky juga baru ngerasain. Sekarang Ricky punya anak perempuan. Perempuan umur 1 tahun, namanya Naira Shanu. Masya Allah, cantik. Ternyata
kembali ke rumah kalau sudah kelihatan ada anak perempuan yang nungguin. Ternyata seorang wanita tidak akan pernah lepas dari peran seorang laki-laki. Bu, surga boleh dibuat lapak kaki ibu, tapi ingat, surganya ibu kuncinya ada sama suami. Suami ini nanti. Tunggu. Yang nggak punya suami, simak dulu. Kali Allahumma pulang dari sini ketemu jodoh. Bangla ya ketemu Bangla. Jangan meminta sesuatu kepada Allah. Kan tadi Ustaz tadi bilang, Ustaz Muhammad bilang, orang yang keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kan mendapatkan kecukupan. Betul nggak? Makanya kalau meminta kepada Allah jangan pernah cuma hanya meminta rezeki. Murah, yang diminta apa? Hidayah. Hidayahnya gimana? Allah berikan kita kebaikan di dalam kehidupan, di dalam ibadah. Nggak mungkin Allah nggak akan pernah memberikan apa yang kita inginkan. Mau suami? Ini sini. Rifki mau nanya, jawab. Kriteria laki-laki yang dipilih siapa yang mau? Kriteria seorang wanita mencari laki-laki itu seperti apa sih? Yang dia panggil gimana? Namanya siapa? Gimana? Saya Nurdiana, izin menjawab. Saya dari Lampung. Kriteria salah satu yang khususnya dari saya untuk memilih calon suami, itu yang pertama dari akhlaknya, yang positif, yang baik, dari agamanya, kemudian dari dia bersikap. Nggak usah pakai ngomong lama-lama, banyak duit. Apa? Akhlak, agama, terus Dari agamanya, dari akhlaknya, kemudian yang ketiga dari tanggung jawabnya. Terus yang keempat Keluarga. dia dewasa dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kelima tanggung jawab terhadap seorang istri dan kedua orang tua bisa balance gitu, jadi sama-sama sayang gitu kan. Terus yang tidak hanya menyayangi istri ya, menyayangi orang tuanya juga. Iya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Sini. Kriteria, sini. Maaf bunda. Ya. Kriteria seorang wanita yang diharapin kriteria seorang laki-laki itu seperti apa sih, yang kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Obi dari Kendal, Jawa Tengah, mewakili anda-andanya semua ya. Kenal ya? Kriteria yang saya cari, satu, yang seagama. Kedua, pastinya tanggung jawab. Ketiga, ganteng, good rekening. Ganteng, good rekening. Di dunia ini nggak munafik ya, semua butuh uang. Masih. Udah seperti itu Ya. aja. Ada lagi? Ya. Sebelah sana. Dioper aja bunda, dioper. Dioper. Ayo Mbak, golek bojo sing piye Mbak? Golek bojo sing piye? Sing sugih. Dari Untuk kriteria dari mana? dari Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap, Jawa Tengah. Kalau untuk
saya pribadi karena saya sebelumnya udah pernah gagal Ustaz. Yang apa? Udah pernah gagal sebelumnya, jadi kayak sekarang ini lebih mementingkan untuk kriteria laki-laki suami itu yang Soleh. lebih membawa saya, mampu membawa saya untuk lebih dekat dengan Allah. saya, iya. Saya terus kayak memang Agamanya ya berarti ya. akhlak, Terus? dari akhlaknya, dari sikapnya dia dalam ketika dia emosi, terus dari tanggung jawabnya, dan yang terpenting Yang terpenting? Gitu ya. ya, Apa? yang mampu, yang bekerja keras, bertanggung jawab dan sayang. Baik. Jadi kayak sama-sama kita tuh kayak tujuan hidupnya itu sama. Untuk apa gitu. Oke, yang belakang. Katanya seperti Habib kata Mbak Lin. Ustaz Muhammad. Ayo, belakang. Jadi semuanya kebagian ya. Mana kriteria begini, sebegir, bos pedus. Nah, Dari Malang. gimana? Oke. Kriteria saya nomor 1 seagama, akhlaknya royal, Oke. Oh. Kita ke. Ini jujur. bertanggung jawab, dan yang paling penting Ganteng. dia harus begitu. Ya, Soalnya skincare semuanya baik. Ya, terima kasih. Terima kasih, ya. Beb. Baik. Baik. Banyak Dari sisi kriteria. tetangga. Bos pedus. Be. Sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Baik. Paling belakang. Kita sampai ke berapa dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Marlena Keana. Wah. Saya juga Gaul mempunyai teman. suami yang tinggi. Amagalah aja bu. Yang tinggi, yang gagah, yang ganteng, yang kaya, yang setia. Semangat kasih, Ustaz. Oke, sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Sini, terus terakhir sini. Sebelah sini. Ini permintaannya sambil joget. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Tika dari Tulungagung, ingin punya suami yang versi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, Yeay. dan yang pasti bertanggung jawab dan bisa membimbing saya jadi lebih baik. Terima kasih. Insyaallah, baik. Kuntukin dan kun rekening Bib, ya. Insyaallah. Pokoknya pakai duit. Sebelah sini kali ya. Oke. Duit pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari NTT. NTT. Ya. Saya mencari suami yang seimbang dan bisa membimbing saya ke depannya. Baik. Itu aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riki ambil kesimpulan dari semua yang diingini. Boleh? Boleh. Yang pertama Banyak agama. duit. Yang kedua akhlak. Yang ketiga sempurna punya tanggung jawab. Betul? Menjaga emosinya. Betul? Tampan. Berduit. Kaya. Royal. Betul? Mau laki-laki yang seperti ini? Maaf para wanita, laki-laki itu sudah meninggal. Siapa? Cuma Nabi Muhammad. Udah mah. Kalau kalian cari yang sempurna, kecuali Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang sempurna. Tanamkan di dalam hati, carilah laki-laki yang bisa membawa kalian ke dalam surga Allah. Jika dia soleh, setiap doanya pasti dikabulkan sama Allah. Setiap dia orang yang taat kepada Allah, apapun jalannya, semua hidupnya berkah.
Jadi jangan minta yang muluk-muluk, yang minta apa? Yang bisa membawa dia ke dalam syurga. Paham sampai sini? Insya setiap jodoh, rezeki, maut sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apapun itu yang Allah berikan, terima, dan insya Allah itu yang terbaik Allah berikan buat kita. Insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, saya kasih 3 pertanyaan aja ya. Tiga aja. Ya, jadi biar nggak banyak buang waktu. Habis ini kita masih mau sholawat lagi. Ya. Apa? Oh, pertanyaannya langsung dari situ aja ya. Langsung dari kertas aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bib, saya mau tanya, bagaimana menghadapi teman yang sedang puber? Tapi salah jalan atau melenceng. Terima kasih. Baik. Kalau kita punya teman salah jalan, maaf, dakwah itu nggak harus megang mic. Dakwah itu nggak harus dengan pakaian syar'i. Dakwah itu nggak harus kita harus pakai imamah. Dakwah itu mengajak kawan yang kita anggap sebagai saudara kita ke jalan yang baik, itu adalah dakwah. Maaf, di dalam kehidupan ini Allah berikan kita life is choice. Hidup itu pilihan. Mau kemana kita, Allah akan kasih buat diri kita. Mau jalan baik, Allah kasih jalan baik. Kalau kita ingin jalan yang buruk, Allah buka jalan kita yang di dalam keburukan. Sesuatu yang buruk hasilnya jalan yang baik hasilnya tinggal pilih kita mau yang mana. Kasih satu pemaparan yang gak membuat hatinya sakit, membuat dia tenang dan dia yakin tempat dia bercerita keluh kesah adalah kita sebagai kawannya. Jadilah sahabat yang bisa membawa ke surganya Allah. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya, di dalam Islam apa hukumnya suami tidak menafkahi istri lebih dari 6 bulan? Kalau seorang suami itu wajib menafkahi zahir dan batin. Ya, zahir dan batin. Kalau nafkah hanya berupa uang, tapi batin dia dapatkan, belum masuk ke dalam satu syariat talak atau cerai, enggak. Kecuali keduanya, uang enggak, zahir batin enggak. Paham ya? 3 bulan berturut-turut, selama 3 bulan berturut-turut tidak mendapatkan nafkah zahir dan batin, maka masuk talak 1. Masuk talak, walaupun dia tidak bicara, walaupun karena dengan sikap dan apa yang dia lakukan sudah masuk ke dalam syariat untuk masuk talak. Nah, yang 6 bulan bagaimana? Tidak mendapatkan nafkah. Saya cuma mau sampaikan, jadilah istri yang sabar. Tidak bisa sabar, Bib. Baik, Bib nggak bisa. Kita ini Ya, nggak bisa sabar. Kita ini nggak bisa nunggu sabar sampai kapanpun. Maaf, yang namanya surga itu mahal. Paham? Ada yang namanya Siti Asia punya suami Fir'aun. Udah nggak ada bagusnya itu bentuk suami. Sombong. Sifatnya nggak baik, ngaku Tuhan. Kok bisa seorang istrinya Fir'aun bisa jadi bidadari surga dan diabadikan di dalam surga Allah? Apa? Sabar. Ngadepinnya, Bib, saya harus bagaimana? Minta sama Allah. Bib, saya sudah coba berusaha, tapi suami saya ahli maksiat, Bib. Suami saya tukang minuman khamar, Bib. Teman saya hobinya judi, Bib. Bagaimana, Bib? Minta kepada Allah, Allah berikan hidayah. Minta kepada Allah agar Allah berikan. Kenapa? Doa seorang istri sampai meneteskan air mata sama sebagaimana dia mengguncangkan arsy Allah
dan mengharap Allah akan menjawab setiap doa istri tersebut. Bi, saya sudah berusaha tapi nggak mampu. Ya, mau diapa lagi? Salah, datang dulu ke rumah keluarga, minta nasihatnya dulu. Kalau nasihatnya sudah terus kita jalani, masih nggak kena juga, kumpulin dua keluarga. Dua keluarga udah kasih nasihat masih juga nggak berubah, silahkan menggugat, nggak masalah. Bib, suami saya nggak sholat, urusan dia sama Allah. Bib, suami saya tukang main judi, urusan dia sama Allah. Bib, suami saya pokoknya hidupnya nggak pernah dekat sama agama, urusan dia sama Allah. Urusan kita apa seorang istri? Taat. Tugas seorang istri taat, siapapun itu suami taat. Paham? Yes, ya? Ya Allah. Wanita-wanita salah. Amin. Ya, sudah ya? Nggak ada lagi? Hah? Mana? Saya mau bertanya bagaimana hukumnya. Waalaikumsalam. Ini nulis saya tapi dicoret saya, yakin saya. Saya mau bertanya, Bi, bagaimana hukumnya waswas? Waswas itu adalah tiupan syaitan. Waswas itu adalah tiupan. Makanya kalau mau sholat tuh Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalnya dia takut amalnya tidak diterima karena takut dosanya yang di masa lalu tidak diampuni. Urusan di dosa diterima atau apa, amal yang dia lakukan adalah diterima atau enggak, itu urusan kita. Usaha. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk udah urusan kita ya ibadahnya aja. Mau diterima mau enggak urusan sudah. Wes kesel.